Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali dari Mas Restu Wiratmaja. Sebuah kisah yang tentunya supaya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Kisah satu keluarga yang menjadi korban dari kejahatan masa lalu orang-orang di sekitarnya. Pendem mayit. Dan sebelum saya membacakan kisah ini, teman-teman juga bisa mampir ke kisah sebelum ini ya. Ada Lingkar Tumbal Keluarga Kuntoro dan Pesugihan Ningrat Ngipri Ketek, dan masih banyak yang lain. Ada juga Santet Rebo Wekasan. Untuk linknya nanti ada di deskripsi semua ya. Dan sebelum saya masuk ke pendem mayit ini, saya harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya pendem mayit. Pagi-pagi sekali, Agung pergi ke rumah ibunya yang bernama Ibu Nani. Sebenarnya jarak antara rumahnya dengan rumah ibunya agak jauh. Dia berada di pertengahan kota, sedangkan ibunya berada di sudut kota, di sebuah kota yang ada di daerah barat. Tujuan dirinya pergi ke rumah ibunya adalah ingin menyampaikan maksud dan tujuannya yang selama ini sudah dipendam oleh istrinya, yaitu Wastari. Wastari meminta kepada Agung untuk pindah rumah ke sebuah tempat yang ada di Jawa Tengah. Kebetulan, tempat itu adalah kampung halaman Wastari. Di sana, ada sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni semenjak kematian dari keluarganya. Hanya saja, ada beberapa saudaranya yang masih mengurus rumah yang ada di sana untuk nantinya dipergunakan selayaknya atau menunggu kedatangan Wastari yang sudah lama tidak kembali ke kampung halaman. Semenjak 10 tahun dirinya menikah dengan Agung. "Assalamualaikum, Bu," ucap Agung sembari mengetuk pintu rumah kayu yang dibangun oleh ayahnya itu. Tidak berselang lama, keluarlah seorang wanita dengan mengenakan pakaian ala Sunda. Wanita tersebut adalah Ibu Nani, ibu dari Agung. Agung segera menyalami tangan Ibu Nani. Tidak lupa pula, Agung mencium dahi dan pipi ibunya itu. "Waalaikumsalam. Kamu sendirian? Mana istri kamu, Nak?" "Iya, Bu, aku sendirian. Kebetulan Wastari lagi menyiapkan sesuatu untuk kepulangannya keluar kota." "Walah, masuk-masuk." Ibu Nani mempersilahkan anaknya tersebut untuk masuk ke dalam rumah. Sama seperti biasanya, rumah dari Ibu Nani tidak ada perubahan. Di dinding rumah tersebut tergantung banyak sekali kenangan dan foto-foto saat bapaknya masih hidup. "Pak Argo Sukmo, nama bapak bagus ya, Bu." Ibu Nani hanya tersenyum. Ia kemudian menyajikan teh hangat manis beserta dengan makanan kesukaan anaknya. "Keripik singkong buatan ibu? Siapa lagi yang bisa buat keripik seenak ini?" Agung langsung mengambil keripik singkong asin buatan ibunya. Memang secara rasa, keripik singkong buatan ibunya ini tidak tertandingi dan rasanya benar-benar enak. "Kamu mau kemana, Nak?" tanya Ibu Nani, orang tua dari Agung. "Gini, Bu, aku dan Wastari ingin pergi ke rumah Wastari dulu. Kita akan menetap di sana. Tapi sebelum kita menetap, kita ingin survei dulu tempatnya. Mungkin aku juga akan mengajak Didi untuk ke tempat mendiang keluarga Wastari." Ibu Nani memegang kedua tangan anaknya. Ia tidak rela jika harus berpisah dengan anaknya dan pergi ke rumah Wastari yang berada di daerah Jawa Tengah. "Jangan, Nak, Ibu takut." "Ibu takut apa?" "Bapak." "Ibu, Bapak udah tenang di sana. Kita kan sering adakan doa bersama untuk Bapak." Semenjak kematian dari suaminya, Ibu Nani merasakan ada sesuatu yang nantinya terjadi lagi secara cepat tatkala anaknya akan pergi ke rumah Wastari yang berada di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. "Tapi, Nak, keluarga kita memang dari dulu telah mengalami banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kematian dari bapakmu itu adalah salah satunya." Agung hanya terdiam. Ia belum berani memotong perkataan ibunya yang tampak dengan jelas
wajah serius yang tergambarkan dari raut wajah serta ekspresi ungkapannya. Perlahan, tangan Ibu Nani memegang wajah Agung. Tangannya sudah sedikit kasar. Urat-urat di tangan ibunya terasa jelas di pipi Agung. Entah mengapa, Agung merasa tidak tega jika ibunya memberikan sebuah pantangan sedalam ini. Kamu harus tahu, jika dendam masa lalu itu masih ada, dendam itu sangat berbahaya. Dendam? Bapakmu ditemukan meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Tubuhnya tertanam di sebuah liang lahat yang hanya cukup untuk dirinya sendiri. Kepalanya mendongak ke atas. Ini semua karena ulah salah seorang musuhnya yang berada di daerah Jawa Tengah, Nak. Kamu harus hati-hati. Agung masih terdiam. Memang tidak salah jika dirinya sempat sowan ke rumah ibunya terlebih dahulu. Mungkin dengan cerita macam ini, ia lebih berhati-hati tatkala rencananya menuju ke daerah Jawa Tengah benar-benar dilakukan. Selepas bertemu dengan ibunya, Agung kembali ke rumah. Ia masih memikirkan perkataan ibunya terkait kematian ayahnya. Agung ingat, sewaktu kecil, ayahnya memiliki seorang sahabat yang berada di daerah Jawa Tengah. Entah mungkin itu hanya kebetulan atau memang ada kaitannya. Tapi jika dipikir-pikir, semenjak kematian ayahnya, sahabat dari ayahnya ini tidak pernah menengoknya ke rumah. Di sisi lain, Agung masih menyetir mobilnya dengan perasaan yang rancu. Hatinya tampak penuh dengan kebimbangan dan keanehan terkait apa yang selama ini tidak ia ketahui terkait masa lalu keluarganya. Saat dimana Agung sedang memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal, sebuah mobil melaju dengan kencang dan hampir menabraknya. Anjing, woi! Tidak berselang lama, terdengar suara benturan kencang. Bruk! Mobil itu menabrak pembatas jalan. Agung segera menepikan mobilnya dan melihat dengan jelas pengemudi mobil tersebut sudah meninggal di tempat dengan keadaan yang mengenaskan. Agung berusaha mendekati pengemudi tersebut, namun di sisi lain, orang-orang berteriak histeris dan ketakutan. Tidak ada satupun orang yang mendekati pengemudi tersebut. Ini bercanda kan? Cepat panggil polisi! Aneh, sungguh aneh. Saat Agung berteriak semacam itu, orang-orang yang ada di sekitarnya justru tersenyum. Mereka tertawa terbahak-bahak, seperti menertawakan kematian dari pengemudi tersebut. Agung memperhatikan setiap wajah dari orang-orang yang menertawakan kematian dari pengemudi itu. Mengapa mereka tertawa di saat kematian ada di hadapannya? Apakah mereka benar-benar manusia? Tidak berselang lama, pundak Agung ditepuk dari belakang. Pak, woi, lagi ngapain di sini? Ucap seseorang yang membuatnya tersadar. Agung kembali melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Aneh, mereka justru menangis dan merasa ketakutan. Astagfirullah, ada apa ini? Agung segera buru-buru pergi dari tempat itu dan memasuki mobilnya dengan perasaan tidak tenang. Sebelum berangkat, ia segera menenangkan pikirannya. Agung tidak mau hal yang serupa akan terjadi hanya karena keteledoran dan sifat ketidaktenangan dirinya. Agung masih mempertanyakan kejadian yang baru saja terjadi. Dia merasa ada kejanggalan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kok bisa orang meninggal diketawain? Namun saat dirinya sedang menenangkan diri, tiba-tiba dari jok belakang terdengar suara tawaan kecil seorang laki-laki. Agung terkejut mendengar suara tawaan itu. Ia kemudian melihat area jok belakang lewat kaca spion. Terlihat dengan jelas seorang pengemudi dengan leher yang sudah patah sedang terduduk di jok kursi bagian belakang. Pengemudi yang baru saja mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat itu sedang tersenyum ke arah Agung. Astagfirullah. Agung langsung menoleh ke arah belakang. Akan tetapi, sosok yang dimaksud sudah tidak ada. Agung merasa jika dirinya sudah merasakan hal-hal yang janggal semenjak bertemu dengan ibunya itu. Ia kemudian menghela nafas jenak. Sembari menenangkan diri, Agung segera meninggalkan tempat
dan menuju ke rumah untuk bersiap-siap melakukan perjalanan menuju Jawa Tengah. Setibanya di rumah, Agung segera memasuki rumahnya. Ia kemudian melihat anak dan istrinya sudah bersiap-siap merapihkan semua barang-barang yang nantinya akan dipergunakan untuk berpindah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agung melihat istrinya telah menyiapkan semua barang-barang miliknya dan juga milik keduanya, yaitu milik Wastari dan juga Didi. Mas, kamu udah datang? Baru saja. Semua udah siap? Sudah mas, tinggal berangkat aja. Gimana? Ibu izinin kita pindah nggak mas? Agung mengistirahatkan tubuhnya sejenak. Ia kemudian menghela nafas panjang, seperti membuang isi beban pikirannya. Ada apa mas? Ada sesuatu kah? Mas cuma ngerasa aneh saja Tari. Tadi mas ngeliat orang kecelakaan, terus pengemudinya meninggal. Mas turun dari mobil tapi anehnya orang-orang yang ada di sekitaran justru menertawakan kematian si pengemudi itu. Pas mas masuk mobil, di jok belakang mas ditampakin sosok si pengemudi itu. Wastari hanya terdiam. Ini bukan pertama kalinya dirinya mendengarkan cerita aneh yang berkaitan dengan korban kecelakaan. Wastari seperti mengingat sesuatu kelam yang pernah terjadi juga kepada keluarganya. Menurut kamu, itu nyata nggak? Tanya Agung. Wastari hanya terdiam. Dia tidak menjawab pertanyaan dari Agung terkait kejadian janggal semacam itu. Dik, kok diam? Mas, aku juga nggak tahu kalau itu. Soalnya siapa tahu itu ada sosok yang menyerupai si pengemudi yang udah meninggal. Agung hanya mengangguk paham. Dirinya sedikit mengetahui hal-hal aneh yang terjadi di sekitarnya secara bertahap, mulai dari yang masuk akal sampai hal yang tidak masuk akal seperti yang baru saja terjadi. Ya udah, kita langsung berangkat aja sekarang. Semua sudah siap kan? Udah mas. Mereka pun bersiap-siap untuk berangkat ke sebuah desa yang ada di Jawa Tengah. Desa yang menjadi tempat tinggal Wastari beserta dengan keluarganya. Siang itu, satu orang keluarga mendatangi sebuah rumah yang telah terpampang jelas di hadapannya bertuliskan rumah ini dijual. Wastari dan suaminya, yaitu Agung, mendatangi sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga Wastari dulu. Ini rumahnya? Iya mas, tapi kok ada tulisan dijual ya? Loh, emangnya rumah ini tadinya nggak dijual? Aku nggak tahu mas. Semenjak bapak dan ibu meninggal, rumah ini dijaga sama Wak Salim. Beliau itu adik dari bapak. Agung bersama dengan istri dan anaknya segera memasuki rumah. Lalu dia melihat seorang laki-laki tua sedang menyapu halaman rumah. Assalamualaikum, nuwun sewu. Lelaki tua itu masih melanjutkan kerjaannya dengan menyapu halaman per tiap sudut di rumah tersebut. Ia tidak memperdulikan ucapan salam yang telah dilontarkan oleh Wastari. Itu warga sini ya? Enggak tahu mas, aku lupa wajahnya. Kita masuk aja kali ya mas. Mereka pun akhirnya masuk ke halaman rumah karena orang yang berada di dalam rumah tersebut tidak menghiraukan panggilan salam dari Wastari. Saat mereka mendekati orang yang sedang menyapu halaman, Wastari kembali mengucapkan salam dari dekat. Assalamualaikum pak. Orang itu masih terdiam. Dia tidak menjawab apapun. Sepertinya orang itu memang benar-benar menghiraukan panggilan salam dari Wastari. Maaf mengganggu pak. Saya Wastari, anak dari Pak Burjo dan Ibu Martina. Saya mau bertanya dengan Wak Salim. Apakah Wak Salim ada di rumah ini pak? Orang itu masih terdiam, tidak menjawab pertanyaan Wastari. Dia tetap menyapu halamannya dan menghiraukan kalimat yang diarahkan oleh Wastari. Maaf pak, apakah bapak kenal Wak Salim? Tiba-tiba orang itu menghentikan sapunya dan mengucapkan jawaban yang begitu mencengangkan. Nak ngopo kamu balik rene? Wastari terdiam saat orang itu menghadapkan wajahnya ke arah Wastari. Ia langsung mengingat sesuatu. Wak Salim, mulai ojo rene. Wak, Wastari minta maaf wak, kalau semisal bapak dan ibu meninggal, Wastari nggak pulang ke rumah. Wastari pun menyodorkan tangannya untuk meminta maaf. Akan tetapi orang yang disebut-sebut sebagai Wak Salim itu
terus menolak tangan Wastari sembari mengucapkan kalimat yang sama. "Mulih, ojo rene." Wastari pun terus-menerus memohon kepada Wak Salim untuk memaafkan dirinya. Dan benar saja, hati Wak Salim langsung terkikis mendengar permintaan maaf dari Wastari. Ia pun segera memeluk tubuh Wastari sembari menangis. "Aku capek, Nduk. Aku capek. Wak, maafin Wastari, Wak." Wak Salim hanya mengangguk. Ia mengikhlaskan semua yang sudah terjadi, termasuk dengan kesalahan dari Wastari yang tidak datang menghadiri pemakaman kedua orang tuanya. Didi, anak dari Agung dan Wastari, hanya memeluk tubuh bapaknya. Ia menangkap sebuah bayangan putih yang sedang menengok dari arah pepohonan belimbing. "Pak, itu siapa? Kok nengok-nengok di balik pepohonan?" "Siapa memangnya, Nak?" "Enggak tahu, Pak." Agung meminta kepada Didi untuk tidak melihat ke arah situ lagi. Didi pun hanya memeluk tubuh bapaknya dengan penuh ketakutan. Di dalam rumah tersebut, Wak Salim tinggal sendirian. Setiap harinya, ia membersihkan halaman depan rumah seorang diri. Waktu itu, saat kedua orang tuamu meninggal dunia, tidak banyak warga yang mau memakamkannya. Katanya, kematian dari kedua orang tua kamu sangat aneh, Tari. "Jelas, Wak Salim." "Aneh kenapa, Wak?" tanya Wastari. Wak Salim mempersilahkan kepada Agung dan yang lainnya untuk menyeruput teh hangat buatannya sendiri. "Silahkan diminum dulu." "Terima kasih, Wak," ucap Agung. "Oh iya, Wak, ini suamiku, namanya Agung. Kalau yang ini anakku, Pak, namanya Didi." Wak Salim hanya tersenyum melihat keluarga utuh dari Wastari. Ia tidak menyangka jika keponakannya ini sudah memiliki keluarga yang utuh dan terlihat bahagia. "Wastari, nama kamu selalu disebut-sebut oleh kedua orang tuamu sebelum meninggal," jelas Wak Salim dengan raut wajah yang penuh keseriusan. Wastari dan yang lainnya hanya menyimak perkataan dari Wak Salim sembari melihat sekitaran rumah yang benar-benar terlihat sangat kotor. Wajar, rumah ini jarang sekali dibersihkan. Wak Salim hanya membersihkan bagian depan rumah. Umurnya yang sudah terlihat tua ini benar-benar tidak mampu untuk membereskan seisi rumah secara total. Malam itu, aku ingat saat ada bola api yang mengelilingi rumah ini sebanyak belasan kali. Para warga juga melihat dengan jelas jika bola api itu memutari rumah ini. Bola api? Banaspati namanya, Nduk. Dia adalah media santet yang dipergunakan untuk menyerang keluarga ini. Namun, belum cukup sampai di situ. Penderitaan yang mengerikan tatkala kedua orang tuamu ingin dikuburkan. Wastari menggenggam kedua tangannya. Ia sempat tertarik emosi dengan cerita yang dipaparkan oleh Wak Salim kepadanya. Tanah kuburan tempat keduanya ingin dikubur penuh dengan air. Kedua jasad orang tuamu tidak boleh dikuburkan dalam keadaan terlentang, melainkan harus dipendem atau dikubur dalam keadaan berdiri, jelas Wak Salim kepada Wastari. Wastari pun langsung menundukkan kepalanya. Ia tidak sanggup lagi mendengarkan semua perkataan yang dipaparkan oleh Wak Salim. Sedangkan Agung, ia merasakan ada kejanggalan terkait perkataan yang dipaparkan oleh Wak Salim. Terlebih lagi saat Wak Salim menyebutkan jika jasad kedua orang tua Wastari tidak bisa dikubur dalam keadaan terlentang. Lantas bagaimana caranya untuk menutupi kedua mayat yang terkubur dalam keadaan berdiri itu? Tapi apakah kedua jasad tersebut benar-benar dikubur dalam keadaan berdiri sampai saat ini, Wak? Tanya aku. Iya, mereka harus dikuburkan dalam keadaan berdiri, tidak boleh terlentang atau menghadap ke arah barat. Mengapa harus seperti itu, Wak? Jika tidak dilakukan seperti itu, serangan santet selanjutnya akan mengarah kepada keturunan yang lainnya. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Kilat memecahkan suaranya dengan kencang di luaran. Didi segera memeluk tubuh ayahnya
karena merasa ketakutan. Ia takut bukan karena suara petir yang suaranya membuat jantung menjadi berdetak dengan kencang, melainkan dari luaran rumah. Didi mendengar suara aneh, yang suaranya sendiri seperti suara sesuatu yang dibenturkan pada benda padat. Tek tek tek. Wak Waris menatap wajah Didi yang ketakutan. Ia menyadari jika Didi mendengar suara aneh yang berasal dari luaran. Di desa ini, suara aneh seperti itu sering terjadi. Jangan takut, suara itu akan hilang kalau hujannya sudah selesai. Jelas Wak Salim. Itu suara apa? Tanya Didi polos. Itu suara kodok. Kok bunyinya aneh? Kodok di sini beda-beda bentukannya. Makanya tiap kodok punya suara yang unik-unik. Tidak semuanya memiliki satu suara. Agung masih melihat istrinya yang sedang bersedih tatkala Wak Waris menceritakan dengan detail kematian kedua orang tuanya. Kalian pasti capek toh. Kalian bisa istirahat dulu. Nanti kalau udah siap tinggal di sini, kalian bisa ambil semua barang-barang kalian dan pindahkan ke sini. Jelas Wak Salim. Wak Salim pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Agung masih bertanya-tanya terkait semua cerita yang dipaparkan langsung oleh Wak Salim kepadanya. Jadi gimana? Mau tetap tinggal di sini? Tanya Agung kepada Wastari. Aku masih belum tahu, Mas. Aku juga kaget terhadap cerita yang baru saja Wak Salim ceritakan. Selama ini bapak dan ibu dikenal baik sama para warga. Aku juga agak aneh dengan ceritanya. Didi kemudian melepaskan pelukannya. Ia berjalan ke arah luaran pintu. Hujan di luaran masih sangat deras. Didi penasaran dengan suara kodok yang dikatakan oleh Wak Salim. Mengapa bunyinya masih terus ada? Tek tek tek. Didi pun perlahan membuka gorden jendela. Jantungnya mulai berdegup kencang. Sesekali mulutnya menelan ludah sendiri. Bulu kuduknya mulai berdiri. Entah mengapa, Didi merasa hawa merinding yang begitu jelas. Saat dimana dirinya melihat luaran rumah, sayup-sayup Didi melihat ada sosok aneh yang sedang berdiri tepat di dekat pohon belimbing persis. Saat dimana dirinya melihat sosok wanita menggunakan kain serba putih. Tek tek tek. Didi melihat dengan jelas sosok tersebut sedang membenturkan kedua tangannya yang sudah menjadi tulang belulang. Wajahnya tidak bisa diketahui dengan jelas. Rambutnya benar-benar menutupi seluruh wajah dan posisinya sedang membungkuk ke bawah sembari membenturkan kedua tangannya secara perlahan-lahan. Lalu dihasilkanlah bunyi-bunyian seperti yang ia dengar. Tek tek tek. Didi langsung menutup gorden jendela saat sosok tersebut mulai menggerakkan kepalanya. Ia yakin jika yang baru saja dilihatnya adalah bukan manusia. Didi pun berjalan ke arah ayahnya. Ia kembali memeluk ayahnya dan meminta untuk segera pulang dari rumah ini. Ayo pulang, aku takut. Takut apa? Kamu lihat apa, Nak? Ada setan ya? Di mana? Dekat pohon belimbing. Didi segera menunjuk ke arah luaran. Ia baru saja melihat sebuah penampakan aneh yang merupakan sumber dari suara seperti suara kodok yang dikatakan oleh Wak Salim. Agung pun segera menuju ke gorden jendela, diikuti oleh Wastari yang juga penasaran dengan apa yang baru saja dilihat oleh Didi barusan. Saat mereka membuka gorden jendela, mereka melihat Wak Salim sedang mengambil kodok di dekat pohon belimbing. Lalu bersamaan dengan itu, Wak Salim langsung menengok ke arah mereka yang sedang mengintip dari dalam rumah sembari tersenyum lebar. Lihat, itu Wak Salim lagi nangkep kodok. Wak Salim pun berjalan ke arah pintu bagian depan rumah. Agung segera membuka pintu tersebut walau hujan di luaran masih besar. Nih kodoknya, teriak Wak Salim. Didi langsung melihat kodok yang ditangkap oleh Wak Salim. Perlahan Wak Salim menekan perut kodok tersebut hingga mengeluarkan bunyi-bunyian yang hampir mirip. Tet tet tet. Wak Salim hanya tersenyum kepada Didi. Ia kemudian mengatakan sesuatu kepada Didi terkait suara-suara yang dimaksud. Itu suara kodok. Suaranya gitu bunyinya. Namun tidak berselang lama, Didi menangkap suara lain yang suaranya berbeda dengan suara kodok yang baru saja ia dengar. Tek tek tek. Didi pun segera memegang tangan ayahnya. Agung merasakan ada keanehan yang dialami oleh Didi saat itu.
Itu suara kodok, Dek. Jelas Agung. Didi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tahu betul perbedaan suara kodok dengan suara yang baru saja ia dengar. Tidak berselang lama, Didi melihat ke arah pohon belimbing tempat di mana Wak Salim mengambil beberapa ekor kodok di sana. Tek tek tek. Suara itu terus berbunyi di saat sosok wanita dengan rambut yang menutupi kepalanya sedang membenturkan kedua tangannya secara bersamaan. Ah, setan! Didi langsung berlari ke dalam rumah. Agung segera mengejarnya, sedangkan Wastari, ia menanyakan apa yang terjadi kepada Didi barusan. Wah, anakku kenapa? Kapan anakmu lahir? Maksudnya, Wak? Weton anakmu apa? Selasa Kliwon. Kenapa emangnya, Wak? Selasa Kliwon itu adalah weton yang dipergunakan oleh orang-orang yang memiliki ilmu hitam untuk dijadikan sebagai tumbal pesugihan. Tangisan Didi masih terdengar jelas. Agung dan Wastari masih bertanya-tanya terkait apa yang baru saja dilihat oleh Didi. Sementara itu, Wak Salim meminta kepada Agung dan Wastari untuk tinggal sementara di rumahnya sampai keadaan benar-benar aman. Malam ini kalian nginep dulu aja. Besok kalian boleh pulang ke tempat kalian untuk memikirkan lagi apakah kalian akan tinggal di sini selamanya atau tidak, ucap Wak Salim. Wastari mengangguk paham. Dirinya tahu jika keselamatan Didi adalah yang lebih utama. Apalagi Didi yang dilahirkan tepat di weton Selasa Kliwon disebut-sebut sebagai weton yang membahayakan. Weton Selasa Kliwon sendiri memiliki keunikan dari weton yang lainnya. Terlebih lagi pada weton Jum'ah Kliwon. Orang yang terlahir di weton Selasa Kliwon memiliki kelebihan yang tidak bisa disangkal. Terkadang mereka mampu merasakan hal-hal yang sensitif lewat sudut pandang mereka sendiri. Akan tetapi, perbedaannya juga tergantung dari kemampuan orang itu sendiri. Terkadang ada yang mampu melihat dengan sayup-sayup bayangan yang melintas. Ada juga yang konon bisa mencium aroma busuk dari sosok-sosok yang berada di sekitaran, atau mungkin bisa merasakan perbedaan hawa yang dihuni oleh makhluk gaib atau tidak. Karena itulah, weton Selasa Kliwon sangat disukai oleh orang-orang yang berkeinginan untuk mencari tumbal pesugihan untuk dirinya sendiri. Tidak heran jika Wak Salim mengatakan hal itu kepada Wastari, karena faktanya Didi sendiri memang memiliki hal yang tidak bisa dimiliki oleh anak-anak seusianya. Malam itu juga, mereka menginap di tempat Wak Salim yang tak lain adalah rumah dari almarhum orang tua Wastari. Di dalam rumah itu terdapat 3 kamar. Agung dan Wastari menempati ruangan yang ada di bagian depan yang nantinya akan bersebelahan dengan kamar milik Didi. Sedangkan Wak Salim, dia menempati kamar bagian belakang yang jaraknya berdekatan dengan dapur. Sebelum tidur, Agung dan Wastari mengintip kamar Didi. Mereka berdua tampak sangat khawatir dengan apa yang terjadi dengan Didi barusan. Di dalam kamar, Wastari dan Agung melihat Didi yang Didi sedang termenung. Dia hanya menatap langit-langit kamarnya yang terasa berbeda dengan langit-langit kamar miliknya yang ada di rumah di kota. Kok belum tidur, Dek? Tanya Agung. Didi hanya menatap wajah Agung dengan tatapan yang tak biasa. Kedua matanya benar-benar melotot, layaknya mengenal orang baru yang ada di sekitarnya. Kengerian itu membuat Agung merasa heran terkait apa yang terjadi kepada anaknya. Dek, kamu kenapa? Tanya Agung sembari mendekatkan dirinya ke arah Didi. Didi langsung bergerak menjauhi Agung yang mendekatkan tubuhnya ke kasur miliknya. Kedua tangannya mencengkeram selimut kuat-kuat. Tatapannya berubah kembali. Kali ini Agung dan Wastari melihat dengan jelas tatapan dari kedua mata Didi yang penuh dengan ketakutan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara pria yang menyarankan kepada Agung dan Wastari untuk tidak mengkhawatirkan Didi secara berlebihan. Ojo khawatir, anakmu bakal selamat. Ternyata suara itu berasal dari Wak Salim yang sedari tadi sudah berdiri di dekat pintu sembari membawa sebuah lonceng. Didi kenapa, Wak? Dia hanya ketakutan saja. Nanti juga sembuh. Ada yang tidak beres.
Agung melihat ekspresi wajah dari Wak Salim yang tampak biasa-biasa saja. Entah mungkin itu karena Wak Salim sedikit mengetahui terkait apa yang terjadi kepada Didi atau tidaknya. Namun baru kali ini, Agung merasa ada yang tidak beres dengan gerak-gerik Didi yang tidak seperti biasanya. Wak Salim mendekati Didi. Lalu ia sentuh dahi Didi dengan tangan kanannya, sembari membacakan sesuatu dan membunyikan lonceng tersebut sebanyak 7 kali. Tidak lama kemudian, Wastari dan Agung merasakan hawa merinding dengan bebunyian lonceng tersebut. Mereka berdua merasa jika suara lonceng tersebut bukanlah suara lonceng pada umumnya. "Anakmu pasti selamat," ucap Wak Salim kembali. Ia pun tersenyum kepada Agung dan juga Wastari. Setelah itu, dirinya meninggalkan kamar Didi sembari membunyikan kembali lonceng yang sama. Agung dan Wastari yang melihat langkah aneh dari Wak Salim hanya terdiam. Mereka berdua berharap jika keadaan Didi bisa baik-baik saja dan keesokan harinya mampu kembali ke rumahnya dengan aman. Keesokan harinya, keadaan Didi sudah sedikit membaik. Agung dan Wastari memutuskan untuk kembali ke rumahnya untuk memikirkan ulang terkait apa yang terjadi kepada Didi baru-baru saja. Sebelum mereka pamit, Wak Salim meminta kepada Agung dan Wastari untuk kembali lagi ke rumahnya karena ada sesuatu yang belum terselesaikan kepada Didi. Agung hanya mengiyakan apa yang diucapkan oleh Wak Salim. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang mengganjal terkait apa yang terjadi oleh Didi karena sebab perbuatan yang dilakukan oleh Wak Salim. Ini kuncinya. Jika nanti kalian kesini dan kebetulan aku tidak ada di rumah, kalian boleh langsung masuk ke dalam rumah. Wastari langsung menerima kunci itu. Tampaknya Wak Salim menginginkan jika Wastari tinggal di rumah milik orang tuanya saja. Namun berbeda dengan Agung. Benak hatinya semakin yakin jika apa yang dikatakan oleh ibunya memang benar. Ia mesti berhati-hati terhadap seseorang yang berada di sekitarnya, termasuk kepada orang-orang yang memiliki latar belakang buruk terhadap keluarganya. Hari itu juga Agung dan keluarga pun kembali ke rumah. Mereka sudah mengetahui sisi rumah dari orang tua Wastari. Mungkin Agung membutuhkan saran kepada orang tuanya lagi untuk bisa menempati rumah yang tergolong aneh itu. Mobil mulai terhenti ke sebuah sudut rumah. Seorang wanita tua sudah menunggu di depan rumahnya sembari menyirami tanamannya. Ibu Nani sudah menantikan kehadiran Agung dan yang lainnya. Tampak senyum manis yang dihadirkan oleh Ibu Nani tatkala cucu kesayangannya langsung berlari ke arahnya saat turun dari mobil. "Nenek, waduh cucuku sayang." Wastari menurunkan beberapa barang yang ada di mobil. Agung membantunya menurunkan barang-barang yang dibutuhkan oleh Wastari. "Agung, Wastari, ayo nak, kita masuk dulu." Sore itu suasana sedikit mendung. Angin juga berhembus seperti tidak biasanya. Entah ada pertanda apa. Akan tetapi, Ibu Nani telah dulu menutupi semua rumahnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Bagaimana? Kalian sudah survei tempat?" tanya Ibu Nani kepada Agung dan Wastari. Agung dan Wastari saling pandang. Mereka kemudian mengangguk secara bersamaan dengan ragu. Tampaknya Ibu Nani sudah mengetahui hal-hal yang memang ditakuti oleh keduanya. "Anakmu itu memang memiliki suatu hal yang tidak semua orang mau. Fotonya sangat memikat bagi orang-orang yang menginginkan kekayaan secara utuh," jelas Ibu Nani. "Maksud ibu?" Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Restu Wiratmaja. Saya pamit ya, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.